Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Agak seret ya pintunya ya. Jadi, gimana hari ini kabarnya, baik semua? Udah pada sarapan? Jadi sebelum mulai, Ibu mau minta 1 menit dari kalian buat periksa nih di kolom kursinya tuh ada sampah atau enggak. Kalau ada, boleh diambil, disimpan dulu. Nanti kalau selesai kelas Ibu baru dibuang ke tempat sampah. Oke, Bu. Tapi kalau dari yang lihat sih nggak ada ya, ini kelasnya udah bersih gitu. Yang punya pikir saya. Oh, yang mikir ya? Iya. Yang pilih siapa lagi yang mikir? Saya juga saya. Iya. Acil kemarin tuh buat sekarang Acil. Saya mah yang nyuruh pikir. Oke. Acil jadi daun aja tolong ada daun baik ya. Cuma kurangnya cuma 1, ada tahu nggak apa? Apa Bu? Penulisnya belum dihapus. Boleh minta tolong dihapus. Boleh Bu. Boleh pikir sih. Gimana sih? Tiket. Gimana sih Fadian? Ya kasihan gurunya beliin hapusan. Yang kamu yang saya pakai. Sudah Bu. Terima kasih Fadia. Jadi sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga ilmu ini yang bermanfaat kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Isna hadir. Keisa Putri hadir Bu. Jadi hari ini masuk semua ya. Masuk Bu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat atau enggak tentang pertemuan minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Yang mau share boleh? Tentang perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Oke, boleh tepuk tangan. Minggu lalu itu memperhatikan dengan baik, keren. Nah, jadi minggu lalu benar kata Isi kita udah belajar tentang perbedaan dan juga kesetaraan dalam masyarakat atau publik. Nah, untuk pertemuan hari ini tuh masih berkaitan dengan pembahasan minggu lalu. Di mana hari ini kita akan membahas tentang relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Boleh di next? Menurut kalian tuh penting gak sih buat menghadirkan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural? Penting. Siapa yang setuju penting? Saya Bu. Semuanya pada setuju ya? Setuju, iya. Jadi benar banget menghadirkan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat itu emang penting karena yang namanya kita hidup di masyarakat itu kan pasti ada banyak perbedaan ya. Betul. Contohnya di kayak di kelas ini aja ada laki-laki, ada yang perempuan, ada yang berhijab, ada yang nggak berhijab, kayak gitu, dan yang lain sebagainya, dan perbedaan lain sebagainya. Nah, tapi perbedaan ini tuh nggak juga jadi penghalang gitu loh bagi kita buat menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, karena juga udah menjadi kewajiban kita buat menciptakan kehidupan yang harmonis sebagai anggota dari masyarakat. Boleh di next? Nah, harmoni sosial itu juga penting karena dinamika masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan di mana dinamika dari masyarakat Indonesia itu digambarkan dengan adanya keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini tuh bisa terjadi di Indonesia karena adanya proses akulturasi dan juga asimilasi. Nah, keberagaman budaya ini tuh bisa kayak bentuknya keberagaman
damai, Tentrem. dan sebagainya. Nah, jadi harmoni sosial itu adalah kondisi di mana individu itu sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Nah, harmoni sosial ini juga tuh biasanya hadir di masyarakat yang menjunjung solidaritas. Kelas ini menjunjung solidaritas nggak? Merah. Nah, berarti kelas ini sudah mewujudkan harmoni sosial. Nah, di sini tuh ada 3 upaya dalam mewujudkan harmoni sosial. Yang pertama itu ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini bisa diberikan di pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nah, tujuan diberikannya pendidikan multikultural ini adalah agar masyarakat itu tuh bisa mengerti dan menghargai perbedaan dalam keberagaman. Nah, lalu upaya yang kedua itu ada penegakan hukum yang adil untuk semua warga negara. Jadi walaupun yang kita tahu sebenarnya Indonesia masih belum secara secara kompleks menegakkan hukum yang adil hingga saat ini, tapi kita harus berupaya gitu untuk menegakkan hukum yang adil tanpa membeda-bedakan, tanpa ada hak istimewa bagi golongan tertentu. Terus upaya yang ketiga itu ada mengedepankan kepentingan bersama. Ya, seperti yang kita tahu kalau mau mewujudkan sesuatu yang harmonis kita harus mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan atau pribadi. Boleh di next? Oke. Nah, selanjutnya terkait konteks dari masyarakat multikultural. Apa sih masyarakat multikultural? Jadi masyarakat multikultural itu adalah suatu masyarakat yang hidup dalam suatu tempat dengan beberapa kebudayaan yang berbeda. Nah, masyarakat multikultural itu biasanya hidup dengan menganut paham multikulturalisme. Di mana paham dari multikulturalisme ini tuh menjunjung kesetaraan, terus juga menganggap bahwa setiap kebudayaan itu tuh ada kelebihannya masing-masing. Gitu. Nah, di sini ada 6 faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia. Ada faktor geografis, kondisi iklim dan cuaca, pengaruh budaya asing, keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman agama, dan juga keanekaragaman ras. Kita akan bahas faktor ini satu persatu. Jadi faktor yang pertama timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia adalah faktor geografi. Jadi seperti yang udah kita tahu ya, kalau setiap negara tuh punya kondisi geografis yang berbeda-beda. Nah, perbedaan dari kondisi geografis ini akan menimbulkan corak dan juga cara hidup yang beraneka ragam dalam masyarakat. Kayak contohnya nih di Indonesia, kondisi geografis Indonesia kan merupakan negara kepulauan ya, di mana ada banyak wilayah pegunungan dan juga wilayah pesisir. Nah, contohnya ini kita bisa lihat di gambar 1. Gambar 1 gambar apa sih? Pedesaan. Ya biasanya tuh mereka tinggalnya di daerah Pegunungan. dataran tinggi. Nah, ini tuh menunjukkan kalau misalkan kondisi geografis tuh menimbulkan corak dan cara hidup yang berbeda. Di mana masyarakat pegunungan tuh biasanya mata pencahariannya tuh berkebun atau bertani maupun beternak. Nah, beda sama masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang dimana karena dekat dengan laut, jadi corak dan cara hidup mereka tuh dengan cara nelayan. Oke, boleh di next. Nah, faktor yang kedua itu ada kondisi iklim dan cuaca. Nah, faktor ini tuh masih berkaitan dengan faktor geografis Indonesia yang dimana perbedaan iklim dan cuaca itu akan mempengaruhi perilaku manusia dalam menyesuaikan diri dengan iklim tersebut. Nah, dengan di sini contohnya tuh ibu ambil artikel dari kompas.com yang dimana artikel itu bilang kalau misalkan Kota Mulia Papua itu adalah daerah terdingin di Indonesia dengan curah hujan yang terjadi sepanjang tahun. Nah, otomatis itu pola perilaku masyarakat di sana tuh akan menunjukkan dengan cara pakaian yang tebal, yang panjang gitu untuk melindungi diri mereka dari cuaca yang dingin. Nah, berbeda sama pola perilaku kita yang tinggal di Jakarta dengan iklim dan cuaca yang panas akan cenderung berpakaian yang lebih tipis dan juga menyerap keringat gitu.
dari seluruh dunia akan mempengaruhi kehidupan soal masyarakat tersebut. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, maka media penyebaran budaya menjadi lebih luas dan lebih mudah dilakukan. Iya, jadi pengaruh budaya asing kan kalau di masa sekarang itu karena adanya perkembangan iptek. Jadi budaya asing itu bisa masuk karena perkembangan iptek dan juga arus globalisasi. Nah, tapi ini kan untuk masa sekarang. Tapi kalau pengaruh budaya asing di masa lalu yang kita tahu karena Indonesia tuh pernah dijajah. Ya, dijajah oleh bangsa asing.
wajar kalau